jangan sekali-kali mendoktrin kami, Bang. Jangan pamer surga ya kan Ba'alawi kepada kami di bumi Nusantara. Paham ya? Orang yang seperti saya banyak. Cuman mereka tidak diizinkan Rasulullah untuk keluar ke masyarakat. Diizinkan. Kenapa? Karena banyak YouTuber yang merosting video saya kemarin. Itulah yang menyebabkan turun izin bagi saya untuk keluar gelanggang dan tidak pernah mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Maret 27 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas, kita akan bongkar siapa sebenarnya sosok yang mengaku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Kan kalau tidak salah sampai 20 kali ya sahabat Maret 27. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai atau Gus Muhammad Maulana Ishaq dari Kudus. Beliau adalah Kiai muda, Gus muda yang senantiasa riyadoh bermuwajahah, bertawasul untuk menanamkan kecintaan terus-menerus kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini insya Allah ya masih keturunan atau terah Sunan Muria. Sini beliau akan menjelaskan ada beberapa hal mengenai perihal mimpinya temu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita simak videonya. Saya pengen menunjukkan kitab dasar cara saya bermimpi kepada Rasulullah. Itu ada kitabnya. Pertama, kitab Amaliyah Sholat dalam kehususannya, ya, terjemahan dari Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kitab cetakan penerbit Menara Kudus, kitab Mubarokatan Thayyibah samping Menara Kudus. Ini kalau nggak salah cetakan tahun 1978, cetakan kuno. Tapi bisa saudara cari di kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir. Dasarnya jelas, yang ngarang Sultanul Aulia Qutbir Rabbani wal Haikali Somadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi nggak sembarangan kitab ini kan. Kalau saya mimpi ketemu Rasulullah itu membuktikan saya amalkan benar. Kakak saya perempuan ngamalkan juga ketemu Rasulullah 3 kali dalam mimpi. Dan itu berlaku untuk semua orang, semua umat Rasulullah Muhammad yang mau riyadhah. Tapi tentunya dengan muhibbin, dengan sebagai muhibbin, dengan kecintaan, sebagai rasa cinta kepada Rasulullah. Betul. Jadi saya cerita, saya kelahiran 1989, 14 tahun. Waktu itu saya ditantang, ya. Saya ditantang sama Al-Imam Abdul Hasan Ar-Rasyadili. Beliau menantang begini, nak, berapa bulan besar di Jakarta? Waktu itu konser Shah Rukh Khan tahun 2002 akhir. Saya ditantang, kalau orang yang kepengen lihat wajah idolanya Shah Rukh Khan itu rela membayar 2002 konser Shah Rukh Khan pertama, masih ingat saya. Kalau mereka itu hanya untuk melihat idola artis duniawi, sanggup membayar 5 juta, 6 juta, 7 juta, 12 juta, berdesak-desakan, tidak ada pengorbanan sama sekali. Buktikan nak, kalau kamu itu pengamal tarekat Syadziliyah sejati. Caranya bagaimana guru? Caranya kamu harus mimpi ketemu Rasulullah. Itu adalah Syadzili. Saya tanya sama Kiai Sekudus, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang berani jawab, hanya menangis. Karena mereka pun juga mungkin tidak pernah ketemu Rasulullah. Dan juga tidak tahu. Akhirnya saya menangis selama 2 bulan, setiap sholat saya munajat minta pertolongan sama Allah. Sampai saya ketemu kitab ini, waktu saya kecil. Kemudian saya berjumpa Rasulullah pertama kali ini, ya, bagian sholat Jumat, bagian sunnah sholat Jumat. Di sini dijelaskan bahwa sampai ke masjid hendaknya mendirikan sholat 2 rakaat. Jika waktunya masih luas, maka lebih diutamakan melakukan 4 rakaat. 4 rakaat. Dalam sholat tersebut membaca surat Al-Fatihah sekali, rakaat pertama. Rakaat kedua, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Rakaat ketiga, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Rakaat keempat, Fatihah sekali. Ini berdasar riwayat dari Nabi. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat seperti itu, maka dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga atau melihat Beliau menjelaskan dasar-dasar yang menyebabkan beliau bisa mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau ini bisa bermimpi ketemu Rasulullah berkali-kali karena istiqomah dalam mengamalkan kitab seperti ajaran Rasulullah yang diajarkan kepada Nabi Khidir, ya. Ini menurut penjelasan beliau.
Beliau dengan jelas dan gamblang menceritakan apa yang beliau alami di dalam mimpinya. Maksudnya seperti melihat gambaran surga ya, menceritakan ciri-ciri Rasulullah dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut videonya, izinkan saya undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mimpi saya masih bisa bercerita ya. Jadi tanah di surga itu tanahnya dari minyak misik. Boleh dicocokkan sama hadis. Temboknya ada yang dari emas saya. Kemudian ada air mancur dan bidadari berterbangan memakai sutra. Kemudian ada daun yang rantingnya dari perak dan daunnya dari emas. Itu saya sepakkan surga. Nah, saya sholat sunnah ini, saya masih ingat. Gambaran surga. Gambaran surga. Dan semua orang muslim punya jatah komplek masing-masing di surga. Semua orang muslim punya jatah komplek di surga. Hanya ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Nah, itu sebelum saya ketemu. Selanjutnya, kalau panjenengan itu membuka, ya, salah seorang tabi'in bernama Ibrahim At-Taimi, setelah diajarkan Nabi Khidir Al-Musabbiatul Asar, Fatihah 7 kali, An-Nas ayat 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, ayat Kursi 7 kali, dan seterusnya. Itu kan minta hadiah sama Nabi Khidir. Kalau kamu mengaku ini yang ngasih Rasulullah, aku kasih cara. Tabi'in Ibrahim At-Taimi bilang begitu. Nabi Khidir mengajarkan, ini di sini. Kamu sholatlah 2 rakaat, salam sekali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca doa ini. Ya, hasilnya saya dalam mimpi setelah 2 malam itu, saya mimpi ketemu Rasulullah beserta 70 saf Nabi, Rasul, Malaikat, dan Wali yang di dalam surga barat. Seperti tabi'in Ibrahim At-Taimi mengalami. Karena mengamalkan ajaran Rasulullah yang dihadiahkan kepada Nabi Khidir. Buka di kitab Al-Ghunyah Al-Musabbiatul Asar. Itu ada penjelasannya. Saya bisa seperti itu karena mengamalkan kitab. Dan saya tidak ngarang. Amalkan, bisa ketemu. Asal diamalkan sampai ketemu berkali-kali maknanya. Jadi dalam itu pundak saya bersentuhan dengan pundak Rasulullah. Paha saya bersentuhan dengan paha Rasulullah, dijemput di depan pintu surga. Dan pipi saya bersentuhan dengan pipi Rasulullah. Umur 14 tahun. Jadi jangan sekali-kali mendoktrin kami, Bang. Jangan pamer surga ya, Quran Ba'alawi kepada kami di bumi Nusantara. Paham ya? Orang yang seperti saya banyak. Cuman mereka tidak diizinkan Rasulullah untuk keluar ke masyarakat. Diizinkan. Kenapa? Karena banyak YouTuber yang merosting video saya kemarin. Itulah yang menyebabkan turun izin bagi saya untuk keluar gelanggang dan tidak pernah mundur atau balik arah. Gitu ya. Terus kemudian kitab yang kedua. Siapa ini? Coba tolong Gus Zaini channel. Kemudian Gus Sanaya, ya, buka ya. Kitab Afdholis Sholat Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 25. Di sini dijelaskan, man sholla alayya fi kulli yaumin alfa marratin lam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga. Kalau saya mengetahui tempat saya di surga ketika umur 14, bukan karena halu. Paham ya? Kitab ini yang saya pakai pegangan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, wa man sholla alayya alfan. Nah, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, pundaknya akan berdesak-desakan dengan pundakku di depan pintu surga. Dan itu sudah saya terima janji Rasulullah. Sejak saya usia 4, jangan pamer cerita yang tinggi-tinggi tanpa dasar yang jelas. Karena dalam tarekat kami, tarekat Al-Idrisiyah, ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasul katakan, bukan dengan dongeng yang halu, hurafat, dan ngomong yang nggak jelas dan nggak bisa dibuktikan. Ini saya bawa bukti kitabnya. Nah, kemudian kena ceritakan, karena memang itu perintah dari Rasulullah untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya di negara Indonesia, bukan warga negara Yaman, bukan warga negara Irak, bukan warga negara Malaysia? Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Quran surat Ibrahim. Utusan itu didatangkan dengan bahasa ibu, bahasa lokal. Karena saya orang Indonesia, begitu, ge. Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali. Tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak. Manawir, ge. Betul. Enggak saya buat, saya keturunan Nabi. Kasih uang. Nggak saya buat seperti itu. Cium kaki saya. Cium kaki saya. Nggak saya buat seperti itu. Saya bisa mimpi ketemu Rasulullah membahas Ba'alawi karena saya istikharah dan minta petunjuk dan riadoh. Lama. 3 bulan saya riadoh. Baca sholawat ribuan kali.
minta penyelesaian dari Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu, saya tinggal di Martapura Kiai waktu itu, di perumahan Gria Persada, Jar Martapura Kota. Kalau nggak salah desanya itu masuk di Tungkaran Martapura Kota, Komplek Gria Persada. Itu ketika waktu menjelang Idul Fitri, ya diingat-ingat ya, menjelang Idul Fitri ada gerhana matahari 3 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari. Dan insyaallah pengetahuan tentang falak, saya menghitung. Waktu itu saya mendengar tesis Kiai Imaduddin Utsman viral di YouTube pertama kali bagi saya, bukan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu kemana larinya percaturan Ba'alawi dan Kiai Imad ini? Dari hitungan falak itu, Kiai, telah diketahui bahwa selama ini bangsa Indonesia telah dibodohi oleh klan Ba'alawi mentah-mentah. Dan di situ saya menghitung ada 3 kasus besar yang akan terbongkar. Yang pertama, pembodohan klan Ba'alawi. Yang kedua, kasus emas di Kementerian Keuangan 109 triliun baru diungkap sama Prof. Mahfud. Yang ketiga, soal rekening Al Zaitun. Itulah yang terungkap setelah gerhana. Paham nggih? Nah, di situ kemudian apa benar ini hitungan falak saya? Saya beristikharah. Sampai dengan ciri-ciri beliau yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah dan Sahih Bukhari, seperti misalnya tingginya tidak tinggi dan tidak rendah. Rambutnya dan tidak pernah membentak atau meninggi. Kalau berhadapan dengan beliau, seluruh ilmu akan hilang, terserap, dan ya mendapat itu. Kemudian tangannya berbau minyak ambar. Pernah apa enggak yang mendustakan mimpi saya disuapi Rasulullah dengan roti dengan bau tangan beliau? Ambar apa enggak? Kemudian rambut beliau yang hitam, yang seakan-akan berminyak terus, ada tetesan air walaupun bukan, tidak diminyaki. Kotak dan rahangnya tegas terlihat, dengan jenggot yang tidak panjang seperti orang Wahabi, Kiai, tertata rapi. Dan beliau itu orang yang manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika bermimpi, karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan sama Rasulullah. Itu agak jauh, Kiai. Itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Ba'alawi pertama. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, kaummu atau bukan? Keturunanmu atau bukan?" Rasulullah Muhammad saya tanyai seperti itu. Karena mimpi berarti saya nggak bisa ngatur formatnya ya dalam mimpi. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, "Setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan dzurriyyatku." Dzurriyyat itu artinya apa? Dzurriyyat itu artinya keturunan biologis dan membawa DNA atau genetika, itu artinya dzurriyyat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi di aku cucu Nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucuan? Iya kan? Kalau Ba'alawi ada yang disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan umat muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan dzurriyyatku.